Halo Sobat Samuel, buka rekening dana nasabahmu di Star Mobile sekarang juga. Untuk panduannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk download Star Mobile dengan kunjungi link di description box atau scan QR code di postingan media sosial kami. Pertama-tama, buka aplikasi Star Mobile. Kemudian, pilih menu register online. Isi alamat emailmu di kolom email dan isi kolom confirm email dengan email yang sama. Pastikan alamat emailmu aktif ya. Isi juga nomor handphonemu yang aktif dan terdaftar di bank di mana kamu memiliki rekeningmu. Kemudian, pilih opsi memiliki rekening bank yang sesuai dengan rekening bank yang kamu miliki. Setelah selesai, kamu dapat pilih lanjut. Setelah masuk halaman ini, akan ada email berisikan kode OTP yang masuk ke emailmu. Masukkan kode OTP tersebut ke kolom yang tersedia. Pastikan kembali kode yang dimasukkan sudah benar. Lalu pilih lanjut. Pada halaman selanjutnya, masukkan nomor iktp, nama lengkap yang sesuai dengan iktp-mu, dan NPWP. Oh iya, kamu dapat mengosongkan NPWP jika tidak memiliki NPWP ya Sobat Samuel. Jika sudah, pilih lanjut. Pada halaman ini, kamu diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi seperti status kawin, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun lahir, nama ibu kandung, dan lainnya. Pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Jika sudah terisi semua, pilih lanjut. Pada halaman ini, isi alamat email darurat, agama, nomor telepon rumah, nama kontak darurat beserta nomornya, dan alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan iktp, cukup pilih sesuai domisili. Jika sudah terisi lengkap, pilih lanjut. Di halaman ini, masukkan data pekerjaan yang meliputi profesimu serta data-data lain yang diperlukan sesuai dengan profesimu. Setelah itu, pilih lanjut. Di sini, pilih kategori penghasilan kotor per tahunmu beserta sumber penghasilan tersebut. Setelahnya, pilih lanjut. Di halaman selanjutnya, baca syarat dan ketentuannya, kemudian centang semua checkbox, dan kemudian pilih lanjut. Masukkan nomor rekeningmu yang terdaftar di bank yang telah dipilih, kantor cabang tempatmu membuka rekening bankmu, dan nama pemilik rekening yang sesuai. Setelah dipastikan sudah benar, kamu dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Isi profil risiko dan latar belakang investasi yang sesuai denganmu, lalu pilih tujuan investasimu. Jika sudah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini, pilih alamat pengiriman surat yang kamu inginkan dan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman terima kasih menandakan pengisian data pribadimu sudah selesai. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan proses registrasi selanjutnya ke upload dokumen dengan memilih menu upload dokumen berwarna biru di bawah. Di sini, kamu akan mengunggah iktp-mu, selfie dengan iktp dan tanda tangan. Yang pertama, pilih foto iktp, buka akses kamera dan foto, lalu foto iktp-mu. Pastikan terlihat seluruhnya di kamera ya. Jika sudah, pilih pakai, kemudian akan muncul notifikasi, upload sukses, pilih close. Yang kedua, pilih selfie dengan iktp. Foto dirimu dengan pose memegang iktp seperti yang dicontohkan. Jika sudah, pilih pakai dan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang terakhir, pilih foto tanda tangan. Tulis tanda tanganmu di atas kertas putih, lalu foto. Pilih pakai. Jika sudah, akan muncul notifikasi upload sukses. Pilih close. Jika sudah ketiganya, akan muncul halaman terima kasih. Ini menandakan data-datamu sedang dalam proses verifikasi oleh CS kami. Proses verifikasi data sangat cepat loh, kurang dari 24 jam pada hari bursa. Setelah verifikasi selesai, kamu akan mendapatkan email yang berisikan client code dan password yang dapat kamu gunakan untuk login ke Star Mobile. Sampai di sini kamu bisa membuka akun Starmu, namun belum bisa digunakan untuk trading ya. Kamu juga akan mendapatkan email yang berisikan nomor rekening dana nasabahmu. Untuk bisa trading, kamu perlu fund-in terlebih dahulu ke rekening dana nasabahmu dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan, karena tidak ada minimum fund-in. Setelah kamu melakukan fund-in, akan ada email masuk dari CS kami yang berisi pin trading yang dapat digunakan di Star. Sampai di sini, akun Starmu sudah siap digunakan untuk trading ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Samuel. Untuk tutorial-tutorial lebih lanjut mengenai aplikasi Star, kamu dapat langsung subscribe channel YouTube kami, Samuel Sekuritas. Jangan lupa untuk download Star Mobile dari Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner.
Selamat sore para peserta webinar kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah join ya untuk hari ini, dan kita di sini akan membahas kembali untuk satu emiten yang sebentar lagi akan IPO, NSS ya, kode sahamnya itu Nusantara Sawit Sejahtera Group. Dan bersama saya kita sudah bersama dengan Pak Kurniadi Patriawan selaku direktur, lalu ada Bu Miniwati. Halo Pak Kur, halo Pak Adi. Masih di mute Pak. Ya. Halo Pak Adi. Oke, apa kabar Pak? Baik Pak, gimana? Sehat semua? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Lalu ada juga Ibu Miniwati Kasmita, selaku direktur juga. Halo Bu Mini. Halo Pak, sore. Selamat sore. Lalu ada juga komisaris dari PT NSSS ini juga ada Pak Robianto. Selamat sore Pak Robi. Selamat sore semua. Sore Pak. Sehat ya Pak ya? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan. Dan kita juga kedatangan bintang tamu selaku investor yang juga tertarik dengan NSSS, yaitu ada Jessica. Halo. 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 Oke, nanti di akhir kita akan ngobrol-ngobrol ya. Siap. Oke, thank you. Untuk mempersingkat waktu kita sebelum kita akan ada tanya jawab ya, sesuai dengan kita punya materi pada hari ini, yaitu ada diskusi dengan manajemen dari NSSS. Kita akan memutarkan ini dulu ya, company profil dulu ya dari NSSS. Sebuah visi mengenai bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Nusantara Sawit Sejahtera Group yang dikenal sebagai NSS Group secara konsisten menjalankan usaha perkebunan sawit memanfaatkan lahan siap tanam tanpa melakukan pembabatan hutan di Kalimantan Tengah sejak tahun 2008. Pada tahun 2016, NSS Group juga mengembangkan usaha dengan mendirikan pabrik CPO serta terminal khusus logistik untuk memberikan kenyamanan kepada para pelanggan utama perusahaan. Pendirian NSS Group dilandasi sebuah visi bisnis dan sosial berjangka panjang dengan melibatkan berbagai elemen penting yang bekerja secara profesional demi mewujudkan visi kami. Melalui perencanaan yang matang serta langkah-langkah strategis yang telah diambil, NSS Group telah berkembang maju dan terus meningkatkan kinerja dengan memegang teguh nilai-nilai perusahaan. Saat ini, kami telah memiliki perizinan lahan seluas total lebih dari 40.000 hektar sebagai lahan inti dan berpotensi mengembangkan sekitar 10.000 hektar sebagai lahan plasma, disertai infrastruktur pendukung yang menopang kelanjutan pertumbuhan NSS. Kami semakin yakin akan manfaat ekonomi, bisnis, dan sosial yang dapat terus kami lakukan. NSS Group senantiasa melakukan inovasi seiring dengan perubahan lingkungan usaha yang dinamis. Kami juga menjalankan 4 program tanggung jawab sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial budaya. NSS Group berkomitmen untuk mentaati aturan dan mendukung kebijakan pelestarian sumber daya alam yang berlaku di Indonesia. Kami memiliki visi untuk berjuang memajukan Sustainable Development Goal demi keberlangsungan hidup bersama di dunia. Dibandingkan dengan kompetitor kami di industri hulu, NSS Group merupakan grup yang mengelola tanaman berumur muda
sehingga kami yakin aset tanaman kami memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi, sehingga dapat terus mendorong profitabilitas perusahaan ke depan. Dalam menjalankan operasionalnya, Nusantara Sawit Sejahtera Group berkomitmen menjadi perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang berkelanjutan dengan memperhatikan base management praktis, aspek sosial lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan kebijakan keberlanjutan Nusantara Sawit Sejahtera Group. Selama berbisnis, kami terus memperbaiki diri serta berupaya meningkatkan hasil usaha. Masa depan adalah fokus kami. Kuat saat usaha, bijaksana saat melangkah, seimbang saat maju. Nusantara Sawit Sejahtera Group siap menghadapi masa depan dengan teguh, yakin akan menjadi mitra agrobisnis terdepan sukses dan gemilang. Oke, jadi itu para teman-teman semua atau para peserta webinar kita tadi adalah sedikit company profile ya dari NSSS. Kita bisa lihat sendiri kebunnya seperti apa tadi dan sehebat apa NSSS. Dan saya mendapat info bahwa di sebelah Pak Adi ada Pak Teguh juga ya. Halo Pak Teguh, selamat sore Pak. Masih di mute ya? Ya, sorry Pak. Ya, udah. Oke, siap Pak Teguh. Nah, untuk perkenalan juga tadi yang lain sudah dikenalkan, Pak Teguh ini adalah owner dan CEO dari NSS Group ya Pak. Selamat sore ya Pak. Dan kita mungkin mulai langsung untuk diskusi dan tanya-tanya nih. Biasanya kan analis seperti saya yang ditanya-tanya, jadi sekarang gantian, saya yang nanya-nanya. Oke, mungkin kita mulai dari Pak Teguh dulu. Selaku CEO ya Pak ya, dan pertanyaannya mungkin, dan sekarang kan NSS Group mau IPO nih Pak, kira-kira perasaan Pak Teguh gimana nih Pak, udah mau listing di publik jadi perusahaan TBK Pak? Ya, dengan listing kita harapkan tanggung jawab dan kemajuan itu bisa tercapai. Oke Pak, lalu kan kita sudah tahu ya Pak Teguh ini sangat lama dan juga expert nih di dunia sawit, udah 40-an tahun ya Pak ya, lebih dari 40 tahun untuk berkecimpung di industri ini Pak. Dan kira-kira nanti kan juga mungkin akan ketemu banyak investor, baik itu investor institusi, retail, ataupun para jajaran manajemen yang lain. Nah, kira-kira ada nggak yang Bapak mau sampaikan nih Pak kepada para investor yang nanti ini kan karena NSSS ini mau IPO nih Pak, ada nggak yang mau Bapak sampaikan Pak untuk para investor? Ya, pesan dari saya adalah diharapkan teman-teman saya sesama pengusaha itu bisa melakukan pekerjaan, melakukan proyek, menyelesaikan proyek sesuai dengan aturan dan kondisi yang berlaku. Jadi nggak cuma cuannya aja Pak ya, tapi sustainability-nya harus di... Betul, sustainability harus dijaga. Ya Pak. Ya, karena ini adalah anugerah juga di mana kita di negara tropis dan dianugerahi curah matahari yang tinggi ya, dan sangat cocok untuk sawit ya Pak ya. Memang cocok sekali untuk sawit, terutama karena Indonesia selain terletak di garis tropical, daerah tropis, juga dapat dikatakan karena memiliki bentuk kepulauan, maka kelembapan nisbi dari Indonesia itu lebih memenuhi persyaratan hidup dari sawit daripada negara yang lain. Sebagai contoh misalnya dengan Brasil. Beda, Brasil kontinental, Indonesia kepulauan. Oke Pak, noted Pak. Dan itulah kenapa ternyata harusnya kan ini
sawit ini asal muasalnya kalau tidak salah itu dari Afrika ya Pak ya. Ternyata tapi tumbuh kembangnya lebih banyak di negara kita. Ya. Memang negara Afrika itu adalah tanaman hutan dari negara di Afrika. Nah, jadi teman-teman semua bisa lihat ya bahwa Pak Teguh ini memang sudah sangat lama dan juga sudah expert sekali. Dan mungkin saya mau tanya ke Pak Teguh lagi nih Pak, yang di info yang saya terima ini Pak Teguh sudah karena expertnya juga yang saya dapat info adalah sudah pernah menanam lebih dari 150.000 hektar sawit ya Pak ya selama masa Pak Teguh dulu ya. Dan itu boleh diceritakan nggak Pak, gimana caranya Pak bisa menanam yang sangat luas seperti itu Pak? Kalau sampai 150 mungkin angkanya terlalu dibesarkan. Ya, saya mulai menanam tahun 1990. Mulai menanam sawit sampai sekarang. Tapi apa yang saya tanam itu berbeda dengan dulu dan sekarang. Makin hari terjadi kemajuan dari tanaman sehingga produktivitasnya bertambah. Jadi lebih enak mana Pak? Nanam dulu apa sekarang Pak? Kalau sekarang menanam bibit yang bagus. Kalau yang lalu menanam bibit bagus, tapi bagusnya pada saat itu. Sekarang ini makin lama experience-nya makin banyak, jadi makin banyak percobaan yang bisa diserahkan atau dikombinasikan dengan perlakuan tanaman yang akan datang. Noted Pak. Oke, wow, expert sekali Pak ya. Jadi kita bisa tahu ya Pak, terus ada teknologi dan NSSS di bawah kepemimpinan Pak Teguh juga selalu mengikuti teknologi tersebut. Nah, mungkin lanjut nih. Sekarang kalau kita lihat kan Pak Teguh sudah sangat lama untuk terus berinovasi dan terus menanam sawit di sepanjang karir Pak Teguh nih. Dan sekarang di sebelah Bapak juga ada Pak Kurniadi Patriawan atau Pak Adi juga sekarang mungkin kedepannya akan menjadi suksesor Bapak nih di NSS Group Pak. Jadi menurut Bapak nih Pak Teguh, apakah Bapak yakin nih Pak Adi dan juga para direksi lain akan bisa memegang tongkat estafet langsung nih dari Pak Teguh untuk terus memajukan NSSS ke depannya Pak? Saya kira bisa mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Bukan kewajiban yang jelek, tapi kewajiban yang bagus. Banyak persyaratan hidup dari sawit itu sekarang menjadi patokan gitu supaya hidup itu mereka lebih mendekati alam yang sebenarnya. Oke Pak, kalau gitu ada cita-cita atau mimpi Pak Teguh yang belum kesampaian nggak Pak terhadap NSSS dan kira-kira apakah itu akan dialihkan ke depannya oleh Pak Adi dan tim direksi Pak? Apa yang saya rintis sekarang ini menurut hemat saya itu sama dengan apa yang seharusnya dilakukan. Sawit itu memproduksi minyak hampir 3,5 ton. 3,5 ton per hektar.
Sedang minyak nabati yang lain itu 0,1, 0,2, 0,5, 0,7 ton per hektar. Jadi apa yang kita rintis di sini di daerah tropis dan kebetulan memang iklimnya cocok, itu betul-betul merupakan suatu pilihan yang tepat sekali untuk kita laksanakan penanamannya. Oke Pak, noted Pak. Jadi sudah cocok lah ya NSSS berada di industri ini ya Pak ya. Mungkin kita akan beralih ke Pak Adi. Terima kasih Pak Teguh dan Pak Adi. Ya Pak, Pak Adi kan dari awal mula ya Pak ya. Kalau saya baca itu di mana Pak Adi dari muda sudah masuk ke industri ini dan sudah punya pengalaman yang sangat tinggi juga. Pak Teguh dan juga jajaran direksi yang lain di industri sawit, khususnya di PT NSS Group ini Pak. Dan kira-kira Bapak kan berarti sudah mengalami pasang surut ekonomi juga ya Pak ya. Dan kira-kira Pak Adi apa yang sudah disiapkan nih Pak untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi di sektor kelapa sawit ke depannya Pak? Tangannya ya yang pasti semangat ya Pak. Saya masih cukup muda jadi ya semangat maju terus, pantang mundur masih kuat dan dibebani dengan kelengkapan pengalaman saya sejauh ini saya juga bisa menghadapi berbagai macam rintangan ataupun masalah yang akan dihadapi suatu hari nanti ya. Ya semoga sih semuanya clear, tapi ya kita tahu namanya tantangan dan pekerjaan itu pasti selalu ada Pak, itu saya sadari juga. Jadi ya banyaklah yang saya udah punya modal untuk bisa maju terus ke depannya dengan pendidikan yang baik juga dari bapak saya, pengalaman berapa tahun ini juga banyak sudah lengkap. Jadi ya itu saya rasa untuk ke depannya apapun yang bisa kejadian itu kita bisa lewati lah. Oke Pak, mantap. Nah, berarti kan nanti itu tantangan-tantangan sebelum IPO pun sudah ada ya Pak. Dan ke depan ini tantangan mungkin akan lebih tinggi lagi Pak, karena selain sebagai perusahaan sawit, NSS Group ini juga akan menjadi sebagai perusahaan terbuka Pak. Jadi data-data open for public, lalu juga akan diliput oleh banyak media, lalu juga banyak dalam tanda kutip mata yang melihat Pak. Nah, berarti kan tantangannya semakin banyak ya Pak ya. Bisa disampaikan nggak Pak, setelah jadi perusahaan terbuka, apakah nanti akan ada tantangan yang berbeda dan untuk menghadapinya seperti apa Pak, terutama di industri kelapa sawit ya Pak? Karena kayaknya banyak persaingan juga ya Pak. Kalau menurut saya kami ini ya kalau setelah go public pun kalau menurut saya dari kami nggak ada perubahan Pak, karena memang kami ini benar-benar perusahaan yang memang berkebun ya. Tim kami pun banyak dilengkapi dengan perusahaan memang orang-orang yang dari background-nya ya memang perusahaan perkebunan. Kalau tantangan yang ada yang saya lihat malah sebenarnya komunikasi kami dengan para investor nantinya ya itu mungkin kami perlu improve ya. Karena memang itu sesuatu yang kami belum pernah lakukan sebelumnya. Tapi kami yakin ya dengan dukungan berbagai pihak dan juga dengan dukungan para investor kami pun itu bisa kami lewati lah dengan baik. Itu kan menjalin komunikasi itu yang penting dua belah pihak yang mau komunikasi, saya jamin sih kita pasti bisa. Tapi kalau perubahan dari kami nggak ada Pak, karena pada dasarnya ya apa yang kami kerjakan itulah ya memang benar nyata ada. Noted Pak. Mungkin nanti akan ya, ini menurut saya sih Pak. Akan mungkin ada tantangan di mana untuk mendapatkan dana dari para investor ke depannya Pak ya, karena juga kalau kita lihat kan investor juga akan memilih yang terbaik dari yang terbaik ya Pak ya, biasanya seperti itu ya Pak ya. Nah untuk hal ini Pak, kira-kira sebenarnya IPO dana yang dibutuhkan untuk menanam sawit lalu juga berekspansi itu kira-kira sebesar apa Pak? Apakah dana IPO yang akan didapat NSSS ini sekarang atau nanti ya ke depan akan dapat
Itu apakah cukup Pak untuk memenuhi biaya-biaya CAPEX atau OPEX dalam tahun-tahun mendatang, Pak? Untuk seluruh rencana ekspansi kami mungkin masih ya Pak ya kalau seluruhnya ya, karena kan kita tahu sendiri sekarang ini biaya per hektar tanaman itu cukup tinggi, jadi ya dengan angka yang ada itu untuk memenuhi semua itu mungkin agak sulit. Tapi kami yakin itu bisa kami lakukan karena perusahaan kami pun juga menghasilkan profitabilitas yang baik. Jadi itu pasti bisa kami kembangkan dan akan terus meningkatkan profitabilitas kami ke depannya. Itu rencana ekspansi kami juga cukup banyak sih Pak. Jadi ya dengan semua rencana itu, rencana IPO kami ini akan menjadi permulaan yang baik, fondasi yang kuat sih nanti ke depannya kami bisa maju terus sambil berlari. Saya ada dana dari investor dan amanahnya juga ada ya Pak dari para investor untuk digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang tertera di prospektus, lalu juga itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depannya, dan itu akan direspon positif juga oleh para investor, dan juga sebagai perusahaan juga akan tumbuh kembang terus ya Pak ya. Dan di sisi lain Pak, kalau saya lihat ini kan di zaman seperti ini ESG ini sangat penting. Bukan hanya profitability, bukan hanya gimana cara memuaskan para investor, tapi gimana caranya untuk secara lingkungan kita juga turut andil untuk membantu terutama di era global warming seperti ini Pak. Nah, kira-kira Pak sebagai perusahaan terbuka nanti NSSS ini kan tetap akan ada kewajiban CSR ya, salah satu dari ESG Pak. Kira-kira sampai detik ini sudah apa aja Pak yang dilakukan oleh NSSS untuk memberikan kontribusinya kepada masyarakat ataupun para pekerja yang ada di lingkungan atau di sekitar kebun sawit NSSS Pak? Itu kalau itu satu persatu panjang Pak, bisa sampai malam. Tapi ya singkatnya, ini sebenarnya semuanya amanah dari Pak Teguh ya. Yang kita jalani semuanya emang sudah dirancang oleh beliau. Jadi salah satunya dari segi lingkungan, kami itu menjaga daerah aliran sungai. Jadi daerah aliran sungai itu tidak kami sentuh, malah kami lestarikan, jadi kita tanamin dengan berbagai macam pepohonan. Kemudian juga daerah-daerah yang pantas dikonservasi pun juga itu juga kami konservasi. Jadi lingkungan itu kami sangat peduli sih Pak. Jadi tidak ada sembarangan lahan yang kami buka, tidak ada daerah aliran sungai juga kami langgar. Itu salah satunya Pak. Kita juga sangat menjaga yang dari namanya kebakaran pun juga kita sangat upayakan untuk tidak terjadi dengan berbagai macam perlakuan seperti menara api, seperti persiapan air juga kami siapkan semua itu dari segi lingkungannya. Kemudian kami juga banyak melakukan dari segi sosial, jadi kita banyak membantu kegiatan keagamaan, kita ada membantu di sekolahan, perbaikan jalan ke desa-desa pun juga kami kerjakan. Dari internal dan sendiri itu juga kami sangat memperhatikan kesejahteraan semua tim kami Pak. Jadi di lapangan itu tidak ada rumah semi permanen, itu semua kami gunakan permanen sehingga mereka juga memiliki tempat tinggal yang bagus. Kita juga saya berikan kepada mereka koperasi sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya dengan mudah. Juga ada tempat penyaringan air, ada tempat penitipan anak supaya mereka bisa bekerja dengan tenang. Jadi banyak, itulah kenapa kami memiliki turnover yang sangat kecil ya, misalnya lebih banyak yang pekerja yang mau masuk dibandingkan yang akhirnya mengundurkan diri atau keluar. Nah, mungkin untuk bukti mungkin ya Pak ya, pernah ada sesuatu ini nggak Pak, demo besar-besaran dari dalam atau dari masyarakat terhadap NSSS Pak? Kalau dari dalam maupun masyarakat besar-besaran nggak ada. Sampai sekarang tidak ada Pak ya, berarti itu bukti bahwa NSSS ini sudah berkolaborasi dengan baik dengan para masyarakat sekitar ya Pak ya, bukan hanya yang penting cuan gitu ya Pak ya, tapi juga memperhatikan mereka, lalu juga di dalam juga pada sejahtera ya Pak ya, kalau kita lihat dan dari pemaparan Bapak tadi.
Nah, mungkin kita beralih sedikit di mana Indonesia ini secara khusus ketika suatu perusahaan sawit itu berdiri ya harus memiliki ataupun bekerja sama dengan petani-petani sawit di sekitarnya Pak, atau yang biasa kita sebut dengan plasma ya Pak ya. Nah, kira-kira adakah kontribusi juga Pak untuk mereka ini dari NSSS, lalu juga pertanyaan selanjutnya mungkin sekalian yaitu adalah kira-kira sampai sekarang berapa luas kebun plasma yang sudah bekerja sama dengan NSS di tahun ini Pak? Yang sudah kita kerjasamakan tuh ada 1.000 hektar lebih Pak. Dan itu ke depannya akan terus bertambah karena kami memang punya komitmen untuk menyelesaikan kewajiban kami. Selain itu juga kami ingin memajukan kesejahteraan mereka ya dengan adanya kami harapkan dengan adanya program plasma tersebut, masyarakat juga makin makmur sehingga bisa maju bersama. Jadi kami itu tidak membawa manfaat buat kami sendiri, namun juga membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Itu sih. Oke Pak. Dan untuk Indonesia Pak ya, supaya minyak goreng nggak langka Pak. Amin. Jangan Pak, jangan sampai lagi. Harus Pak, makanan tuh harus kita penuhi. Oke Pak. Terima kasih Pak Adi. Kita mungkin akan beralih ke Bu Mini. Ya. Sore Bu Mini. Sore Pak. Sore, dan saya tuh jarang lihat sih Bu ya perempuan yang berkecimpung di dunia sawit itu sangat jarang Bu. Saya ngelihat direksi-direksi biasanya tuh laki-laki semua ya Bu ya. Dan sekarang ada Bu Mini nih sebagai penyegar nih Bu. Kalau saya boleh bertanya ya Bu ya, kan Ibu ini udah punya Ibu sebagai perempuan yang sudah punya pengalaman yang sangat luas juga dan juga lama juga Ibu di bidang keuangan dan khususnya di kelapa sawit dan sekarang berada di NSSS Bu. Kira-kira Ibu bisa ceritain nggak sih Bu karakteristik dari keuangan perkebunan tuh seharusnya seperti apa sih Bu? Oh. Oke, saya bedakan dulu ya, misalnya usaha perkebunan dengan usaha trading maupun sekuritas. Ya kan? Kalau kebun itu kita ada tahapan-tahapannya, mulai dari pembukaan areal, dan itu membutuhkan waktu ya, nggak bisa kalau perusahaan perkebunan kita langsung di tanaman aja nggak bisa, kita harus menyiapkan lahannya. Sehingga untuk pembiayaan perusahaan perkebunan itu berbeda dengan usaha lainnya. Ini adalah pembiayaan jangka panjang, Pak. Gitu. Umumnya bank ya yang mau membiayai perusahaan perkebunan ini bank dari pemerintah. Untuk swasta sedikit kali, mungkin dibilang nggak ada karena ini jangka panjang. Karena umumnya ya jangka waktunya kurang lebih 10 tahun deh. Jadi kalau perusahaan perkebunan itu kalau di awal-awal sampai dengan belum ada pabrik itu pasti keuangannya akan minus ya karena dia belum ada penghasilan gitu. Nah pada saat dia sudah mulai ada pabrik dan itu baru ketahuan gitu dia udah bisa menjual CPO, PK segala macam itu baru ketahuan ada profitnya. Tapi kalau masih penanaman ya mau nggak mau ya agak minus gitu loh Pak. Jadi kita pendanaan jangka panjang dari bank umumnya sih demikian ya. Karena biasa ya 6 tahun kita grace period, mungkin awal tahun ke-7 kita baru boleh ngangsur, nah sampai mungkin tahun ke-10 itu baru lunas. Itu aja. Cukup panjang juga sih Pak, sejak kalau untuk investasi di kebun itu. Oke Bu ya, itu mungkin salah satu barrier to entry juga ya Bu ya, untuk masyarakat atau orang biasa seperti saya untuk coba perkebunan ya, belum tentu bibitnya bagus juga ya Bu ya. Nah, kalau begitu Bu cukup wajar ya Bu ya. Berarti ketika awal menanam itu berarti pinjaman cukup banyak ya Bu ya. Karena untuk membeli pupuk, lalu juga untuk membayar gaji karyawan para pekerja di mana belum ada penghasilan karena buahnya belum ada ya Bu ya. Betul. Itu di tahun ke-4 atau ke-5 baru buah ada, itu pun buah pasir dan kalau kita menjual buah rasanya kurang kompetitif banget ya. Pada saat ada pabrik baru kita merasakan gitu. Itu maksudnya kelebihan dari perusahaan perkebunan. Oke.
Tapi seiring waktu berarti tadi Ibu bilang kan awalnya harusnya minus ya Bu ya, karena tadi belum ada pendapatan, tapi ada dalam tanda Keluar kutip tadi terus. ada keluar uang terus nih Bu ya, Ya. minus, maka cukup layak lah, cukup biasa lah Ibu ya untuk mendapatkan pendanaan dari perbankan, terutama dari Bank Himbara tadi ya Bu ya. Dan kedepannya harusnya secara umum setelah buahnya semakin meningkat itu harusnya terbayar Bu ya. Jarang ada yang default ya Bu ya. Kalau kondisi normal itu jarang ada default. Cuma mungkin kita pada saat 2008, 2009 itu ya kan sempat harga CPO-nya itu jatuh. Itu kita agak kesulitan. Tapi dalam kondisi normal harusnya terbayar. Harusnya terbayar, dan itu kedepannya akan terus membuat dari segi finansial cost-nya akan terus berkurang Ibu ya, sehingga laba bersihnya itu semakin besar. Dan seharusnya dan ketika masuk puncak atau prime-nya berarti laba bersihnya semakin besar Ibu ya. Iya, semakin positif kita. Berarti ketika nanti laba bersihnya terus naik kan NSS ini kan masih muda. Lalu ke depannya akan terus tumbuh ya Bu ya. Dan itu berarti ke depan berarti profitnya akan semakin besar. Dan kira-kira apakah bagi para investor yang akan berinvestasi di NSS ini, apakah akan dibagikan dividen Bu ke depannya setelah profitnya terus naik tadi? Oh pasti Pak. Kita rencanakan itu di 2025 kita sudah bisa bagi dividen kepada investor. 2025 dengan profit berarti dari profit tahun 2024 ya Bu. Berarti ya, 2024 sudah profitnya menurut proyeksi Bu Mini dan teman-teman di sana sudah akan terus berkembang ya Bu ya. Betul Pak. Betul, dan berarti karena sudah bagi dividen berarti sudah firm dong Bu ya, bahwa dengan dana yang ada itu bisa terus untuk ekspansi ya Bu ya. Ataupun untuk operasional sudah cukup ya Bu ya. Sudah cukup. Sudah cukup. Nah, kira-kira itu presentasi persennya berapa persen Bu yang akan dibagikan Bu bagi para investor? Yang akan dibagikan kurang lebih kita 30% untuk investor. Up to 30% ya Bu ya? Iya. Up to 30%. Jadi teman-teman mungkin yang tertarik dengan NSSS bisa melihat di situ. Selain kan kita tahu ya di capital market selain capital gain kita bisa juga dapat dividen, dan tadi mendengar tadi dari Bu Mini bahwa labanya akan terus meningkat karena tadi total buahnya juga terus meningkat sehingga dividennya akan terus meningkat juga. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, setelah IPO ini kira-kira apakah NSSS akan kembali menambah pendanaan, dan kalaupun iya kira-kira berasal dari mana ya Bu? Harusnya kita akan menambah pendanaan Pak, karena kita terus berkembang ya, karena ada di Kabupaten Kapuas itu kita ada pengembangan dan lumayan ya 7.000, 14.000. Jadi kemungkinan kita juga akan menambah pendanaan. Kemungkinan dari bank juga Pak. Tapi itu tidak akan membebani laba bersih Bu ya ke depannya, karena enggak. Karena sebagian besar kita udah menghasilkan, udah punya pabrik. Ini kan untuk perluasan di kabupaten berikutnya. Dan bukan refinancing ya Bu ya. Jadi ini benar-benar ekspansi ke depannya Bu ya. Betul. Oke, noted. Jadi hutangnya bukan untuk gali lubang tutup lubang. Oh enggak Pak, kita juga sekarang udah semakin berkurang ya hutang yang ada sekarang ini. Oke Bu Mini, terima kasih. Kita coba ke Pak Robi nih, Pak Robianto sebagai komisaris. Halo Pak Robi, selamat sore Pak. Halo, selamat sore. Pak Robi ini kan expert lah, bisa saya bilang expert dan praktisi di bidang keuangan, pasar modal, dan sustainability nih Pak. S3 Bapak sustainability ya Pak ya, kalau tidak salah ya Pak? Iya, saya di pasar modal sama ada yang di lingkungan, ilmu lingkungan. Oke, noted. Nah, tentang pasar modal dulu Pak, sebelum kita ke lingkungan yang pasti banyak pertanyaan ke arah situ ya Pak ya. Tentang pasar modal dulu Pak, kira-kira Pak dengan Bapak masuk di NSSS ini Pak, apakah menurut Bapak perusahaan ini bisa atau mampu bisa menghasilkan ataupun memaksimalkan setiap kesempatan yang terbuka di pasar modal Pak,
Dan untuk apalagi untuk mengembangkan bisnis dan mempertahankan kredibilitas dan reputasi, Pak, untuk di hadapan para investor ya. Kan kita tahu investor nanti akan melihat dari banyak sisi, ada dari berita, dari mana-mana, Pak. Ya, oke, terima kasih. Jadi saya yakin sekali bahwa NSS ini akan mampu berkiprah dengan sangat baik dan positif di pasar modal Indonesia. Dan saya yakin sekali bahwa dalam kiprahnya nanti NSS ini juga tentunya akan membawa nuansa baru kepada para investor, terutama di industri perkebunan, terutama di CPO ya. Karena kami dalam melakukan bisnis ini kami memiliki core value yang utama dan terutama yaitu integritas. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Teguh dan Pak Kurniadi Patriawan bahwa kita ingin dalam melaksanakan bisnis juga ingin berkontribusi bagi masyarakat, lingkungan, dan tentunya bagi para stakeholder. Jadi kami tidak serta-merta hanya memikirkan cuan, tapi kami juga memikirkan bagaimana kami bisa berkontribusi secara positif kepada masyarakat sekitar, kepada bangsa dan negara, dan tentunya ketika kami sudah masuk di pasar modal kepada para investor. Dan tadi juga Ibu Miniwati Kasmita sudah menyatakan ada rencana bahwa kita kemungkinan akan membagi dividen pada beberapa tahun setelah IPO kan seperti itu. Jadi kita berharap bahwa dalam melaksanakan dalam kiprahnya di pasar modal ini bisa membawa manfaat positif kepada investor. Dan kami menjunjung tinggi yang namanya integritas dan etika, maka kami dalam melakukan bisnis di bidang yang kami lakukan ini, NSS lakukan ini, kami selalu berusaha untuk memberikan kontribusi yang positif, mengedepankan integritas dan etika, dan dalam prosesnya tentu saya yakin sekali bahwa hasil yang niat yang baik tentu akan memberikan hasil yang baik, dan kemudian saya bergabung ke NSS karena saya yakin sekali bahwa jiwa-jiwa dari kepemimpinan Pak Teguh dan nantinya yang akan diteruskan oleh Bapak Kurniadi Patriawan ini dan tentu rekan-rekan di BUD ini juga akan mengemban nilai-nilai menjunjung integritas yang tinggi dan etika yang kemudian akan membawa NSS ini menjadi lebih baik, bermanfaat bagi investor, nusa dan bangsa, dan tentunya juga bisa menjunjung tinggi prinsip-prinsip sustainability dan bisa memenuhi hal-hal yang disyaratkan, bahkan beyond, kita berharap beyond dari yang mandatory tersebut. Gitu, Pak Yosua. Oke, Pak Robi, menarik tadi ya, Bapak sudah singgung tentang sustainability, Pak. Dan kita tahu banyak sekali black campaign tentang sawit itu apalah dan tidak sehat lah dan menyengsarakan lah dan itu tentang global warming, Pak. Dan kira-kira Pak, menurut Bapak, apakah NSSS ini bisa akan menjawab atau menangkis isu-isu negatif terhadap lingkungan yang sering terjadi? Let's say ya, kita coba salah satunya ada isu tentang black campaign-nya adalah menanam sawit dengan pembakaran hutan, lalu juga sawit itu penyerapan air hutan yang sangat masif, lalu juga memicu global warming karena hutan dibabat, lalu juga ada tentang perlindungan satwa liar di mana harusnya mereka di sana tapi harus mungkin akan tersisih atau seperti apa, Pak? Gimana Pak menurut Pak Robi? Iya. Jadi saya ketika bergabung di NSS juga melihat bagaimana NSS ini dalam melakukan bisnis ya. Jadi hal yang tadi disebutkan Pak Yosua itu ketika saya melakukan bincang-bincang dengan Pak Teguh, dengan Pak Kurniadi, hal-hal tersebut tidak dilakukan ya, tidak pernah dilakukan karena kembali lagi nilai-nilai yang kami anut adalah integritas dan ada integritas, kami menjunjung integritas yang tinggi dan melakukan bisnis secara beretika. Dan kemudian saya juga bertanya, latar belakang Pak Teguh ini ternyata adalah sarjana kehutanan. Wow. Dan beliau memiliki kecintaan yang tinggi akan hutan ya. Jadi beliau ini cinta terhadap hutan. Orang yang cinta terhadap hutan tentunya tidak akan melakukan hal-hal seperti yang tadi disebutkan sebagaimana dalam black campaign tersebut ya. Jadi akan selalu merawat hutan dan dalam proses bisnisnya NSS ini tidak pernah melakukan deforestasi dan tentunya hal-hal tersebut, dan kami berharap bahwa kami bisa menjadi suatu
role model ini apa perusahaan sawit yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan, dan kemudian dalam melakukan bisnisnya apa juga paling tidak menjadi salah satu perusahaan di bidang perkebunan kelapa sawit yang ini terkenal dengan hal-hal yang positif, terkenal oleh hal-hal yang apa dalam ini menjunjung tinggi sustainability dan menjunjung tinggi integritas dalam proses bisnisnya. Seperti itu Pak Yosua. Jadi ketika saya bergabung, sebelum bergabung saya ini banyak bertanya seperti apa kegiatannya. Ternyata hal tersebut nggak ada, ya. Jadi hal tersebut tidak ada, dan ketakutan tadi terkait dengan apa istilahnya black campaign tersebut di NSS itu tidak terjadi, ya. Bahkan ketika bagaimana kiprah NSS terhadap lingkungan sekitar dan terhadap lingkungan itu jelas sekali, ya. Jadi kami aktif melakukan tanggung jawab sosial perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan ingat, di visi NSS ini kan juga ada yang namanya juga ini apa memakmurkan dan secara bersama-sama dengan memakmurkan masyarakat lingkungan sekitar, dan itu juga tercermin di dalam visi NSS juga. Jadi di dalam visi dan misi kami ini kami ingin bahwa melakukan bisnis kelapa sawit secara yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dan menjunjung tinggi bahwa bisnis ini juga harus memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dan bagi lingkungan. Seperti itu Pak Yosua, ya. Oh, mantap Pak. Terima kasih banyak untuk sama-sama. Dan kita saat kita menjadi yakin lah ya NSS menjunjung tinggi itu semua ya. Yes. Terima kasih banyak Pak Robi. Terima kasih sama-sama. Dengan Bu Mini, Pak Kurniadi, dan juga Pak Teguh untuk pemaparannya, untuk diskusinya pada sore hari ini. Mungkin kita ke bintang tamu dulu. Ada Jessica Meli. Halo Je. Halo, selamat sore. Sore, apa kabar nih? Baik. Thank you ya udah mau meluangkan waktunya nih di tengah ya mungkin tadi siang sibuk lah ya untuk jual beli saham ya. Lagi suka saham apa nih? Jujur saya cukup tertarik banget dengan saham-saham di Indonesia. Jadi background saya memang saya menggeluti dunia finance karena memang dari muda demen gitu melihat angka dan juga melihat dunia finansial ini sangat berkembang pesat ya, terutama untuk pasar modal. Saya melihat pasar modal di Indonesia itu sangat besar proyeksi masa depannya ya. Nah, kebetulan ketika saya melihat di Indonesia ini, satu hal yang saya sukai dengan negara ini itu adalah dari segi hasil dari tanah Indonesia sendiri. Makanya itu saya to be honest senang tuh lihat komoditas. Jadi salah satu dari komoditas yaitu sawit gitu. Jadi lumayan interest lah dengan dunia sawit. Sawit tahu berarti ya tentang IPO NSS lah ya. Iya, makanya tertarik sekali. Kira-kira tahu dari mana tuh NSS akan IPO? Kebetulan saya memang nasabah di Samuel sudah cukup lama. Dan sudah dengar sih memang ini mau di IPO-kan, dan ketika saya melihat juga prospektusnya dan juga melihat orang-orang di balik perusahaannya juga saya benar-benar interested lah. Mantap. Berarti mungkin tadi sedikit sudah dibahas ya tentang hal ini yang tadi dari pembukaan, tapi boleh di-spill lagi nggak kenapa sih mau chip in di IPO NSS? Oke, mungkin salah satu dari alasan saya kenapa saya mau chip in, pertama dari segi manajemen. Jadi before saya ingin decide untuk invest di satu perusahaan ataupun untuk jangka panjang, biasanya saya melihat orang-orang di balik perusahaan tersebut. Nah, di sini saya melihat ada Pak Teguh Patriawan dan juga ada Ibu Mini dan ada juga Pak Adi. Jadi di sini saya bisa melihat ada feeling ya bahwa memang NSSS ini sudah digeluti dari orang-orang yang sudah lama berkecimpung di dunia sawit. Mungkin tadi juga Pak Teguh udah cerita ya ke teman-teman bahwa beliau sudah menanam dari tahun 1960-an ya Pak ya?
dari tahun 19 berapa, udah 40 tahun lebih lah. 1990 kalau nggak salah ya, 40 tahunan ya? 40 tahunan, ya 40 tahunan. Dan juga saya melihat ada Pak Adi juga sejak muda udah berkecimpung di dunia ini, terus tidak berganti haluan gitu. Jadi bisa dilihat bahwa mungkin memang potensinya besar, karena ini bisnis jangka panjang, dan kalau yang saya baca-baca juga, saya tahu bahwa sawit ini berbuah itu dari sekitar 4 tahunan sampai bisa mencapai 30 tahun gitu ya. Nah, tadi juga Bu Mini juga ada cerita bahwa dia tetap terus ingin mengembangkan ya. Jadi nggak cuman di lahan ini, nantinya juga mungkin ada yang namanya pengembangan-pengembangan ya. Jadi mungkin bakal diperluas ke depannya. Karena saya juga percaya bahwa Indonesia ini sangat kaya ya alamnya. Jadi sawit juga salah satu yang di dunia penghasil sawit, penghasil minyak ya terbesarnya juga dari Indonesia. Jadi benar-benar satu prospek yang luar biasa, dan saya sungguh berterima kasih lah udah diberi kesempatan juga untuk bisa berinvestasi di perusahaan sawit ini ya. Mantap. Oke, kita akan lihat tumbuh kembangnya bersama-sama ya. Iya. Dan ya, saya juga sebagai analis juga selalu suka perusahaan yang isinya, terutama jajaran direksinya ini memang orang yang cinta ataupun benar-benar expert lah di bidangnya. Misal bidang sawit ya tentu saja harus orang-orang sawit dan sudah lama di situ juga. Jadi tidak dalam tanda kutip kita biasa sebutnya karbitan ya, tidak karbitan ya. Kalau yang karbitan kan buah aja, kalau karbitan rasanya beda dengan dengan yang pelan-pelan yang asli ya. Jadi saya juga cukup setuju dengan tadi ya Jessica bilang ya. Nah, IPO ini kan ada warnanya juga. Apa itu juga bikin Jessica tertarik juga ya untuk subscribe ya? Karena kan dapat bonus warna. Betul. Jadi mungkin di samping manajemen yang saya lihat memang sudah lama di bidang sawit, saya juga melihat bahwa di IPO kali ini juga akan diberikan waran ya, dapat 2 ya. Kalau pembelian 1 dapat 2, dan nilainya juga menurut saya cukup menarik, karena kalau dilihat dari segi nilai, kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan emiten lain, untuk IPO NSSS ini di harga 127, termasuk nilai di angka yang masih lumayan rendah. Jadi proyeksinya menurut saya nih masih bisa besar gitu ke depannya. Nah, warannya juga nanti exercise-nya di harga 190 ya Pak ya. Ya, jadi lumayan di atas, sekitar di atas 50%-an ya. Jadi untuk jangka panjang menurut saya ini cukup menarik, dan semoga bisa terus naik gitu ke depannya sehingga mengikuti emiten-emiten yang lain ya. Jadi harganya dari 100 mungkin kita berharap nantinya bisa menyusul yang emiten-emiten lainnya di sawit. Oke, mantap. Dan ya Jessica masih muda, dan kita tahu investor sekarang banyak yang muda juga ya. Dan kalau kita lihat sebagai investor nih Jessica, terutama investor muda seperti Jessica ini, kira-kira ada harapan nggak, harapan khusus nih untuk NSSS ke depannya harus seperti apa sih? Saya jujur berharap NSSS ini bisa menjadi salah satu company yang terdepan ya di dunia persawitan Indonesia, dan bisa memajukan nama Nusantara, dan juga memberikan nilai-nilai yang baik untuk masyarakat sekitar ya, karena dengan adanya perusahaan ini juga saya yakin sangat membantu masyarakat-masyarakat sekitar, terutama di bidang tenaga kerja. Nantinya juga hasilnya pun juga untuk bangsa Indonesia, dan selain untuk diekspor juga, saya percaya juga banyak sekali CPO yang diekspor keluar, tapi juga selain itu untuk Indonesia sendiri, karena kan nilai-nilai nilai minyak itu sangat dibutuhkan gitu ya. Semua orang menggunakan minyak, kita sendiri juga masak menggunakan minyak goreng, dan nggak cuma di Indonesia, tapi bisa nama Indonesia juga bisa maju di dunia dengan NSSS. Mantap. Oke, terima kasih banyak Jessica untuk testimoninya dan juga untuk
diskusinya. Kira-kira nih sebelum tutup, ada yang mau disampaikan nggak kepada teman-teman yang masih bimbang atau yang masih mau nggak ya kita harus beli nggak ya saham ini, gimana? Kalau saran dari saya, mungkin ada beberapa teman yang bimbang karena melihat, oh ini secara keuangan mungkin masih harus ada yang perlu dibayarkan ya dari hutang. Tapi saya percaya kalau memang perusahaan ini di good corporate governance, ditangani oleh orang-orang yang berintegritas, kalau tadi kata Pak Robianto, NSSS ini mengedepankan yang namanya integritas ya. Saya percaya sih bisa untuk terus maju karena pada waktunya ini semua ini akan berkembang lebih baik. Dan kalau dilihat dari umur tanamannya sendiri juga ini mulai di masa-masa yang mulai berbuah ya. Jadi mulai tahun ke-4, tahun ke-5, seterusnya sampai 30 tahun ke depan, produksinya saya yakin lebih bagus dan masa-masa panen lah gitu istilahnya. Jadi di saat-saat seperti ini mungkin saat yang terbaik untuk memulai gitu. Jadi jangan takut, setidaknya mencoba. Dan untuk NSSS juga wishing you guys good luck dan terus memajukan nama Indonesia di kancah internasional. Karena saya percaya juga kalau di company sawit ada beberapa company Indonesia juga masuk di Singapura ya, Singapore Stocks ya. Jadi nggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri pun juga Indonesia sudah terkenal dengan persawitan ya. Jadi teruslah maju, terus berkembang. Kalian masih muda, kalau kata pepatah young and beautiful gitu. Jadi saya percaya ada masa depan di sini. Terus ya terus berkembang lah. Oke, terima kasih Jessica untuk diskusinya dan kita tahu tadi sesuai dengan kata Jessica tadi kita harus mulai dari mana? Mulai dari nabung saham NSSS ya. Mau lewat mana? Tentu saja dari Starapps ya, dari Samuel Sekuritas. Oke, terima kasih banyak untuk para panelis pada hari ini. Ada Pak Teguh, Pak Adi, Pak Ibu Mini, lalu ada Pak Robi dan juga Jessica. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tidak terasa udah 1 jam, hampir 1 jam yang kita ada di sini dan sampai ketemu di lain waktu. Dan sebelum itu mungkin kita akan foto bersama dulu. Akan dipandu oleh saya. Sebentar. Oke, mungkin 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Katanya jempolnya harus naik. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi di acara. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak.